Hai guys, balik lagi bareng gua. Kemarin gue udah bikin video, ada race, ada Alphard dan yang lain-lain. Sekarang kita mau balik lagi ke BMW. Gue mau lihat desainnya E36. Terus kita lihat BMW nanti yang dibuild berdasarkan desain dari E36 itu apa. Terus juga ngebandingin sama E30. Ternyata ada juga loh kekurangannya E36 dibanding E30. Makanya sampai sekarang masih banyak juga yang milih E30. Namanya BMW Mas Boy terkenalnya kalau di Indonesia. Nah, kita pantengin videonya sampai akhir untuk bahas detailnya. Lanjut. Nah, sekarang gue coba sambil screen record iPad gue. Yang terjadi adalah BMW E36 itu didesain sama Klaus Luthe. Dia tuh orang Jerman tapi dibantu sama Pinky Lai yang juga kerja di Porsche. Cuman dia itu orang Hong Kong sebenarnya. Jadi ada sentuhan-sentuhan Asia ya, atau sama kayak orang bilang sih ada sentuhan mobil Jepang juga. Nah, kira-kira sebenarnya yang di highlight baru tuh apa sih dari E36 sendiri waktu perubahannya dari E30? Yaitu ada suspensi belakang yang prinsipalnya masih terus dipakai sampai sekarang. Tapi waktu gue pakai emang enak banget sih, terutama pas belok dia tuh kayak neken gitu. Jadi kayak stabil banget, lo ngerasanya kayak lo pengen nambahin speednya lagi kayak gitu sih. Terus ada fresh style, dia tuh square, bodinya tuh modern. Ada lemnya juga dari yang dulu selalu 2 bulet jadi rektangular, walaupun di dalamnya ada 2 buletan tapi jadi satu sekarang, square rectangular. Nanti gue coba tampilin di bawah juga ya gambarnya. Terus ada transmisinya yang more powerful, itu dari rasio rotasi giginya sih. Sama dia itu adalah base yang dipakai untuk Z3. Nah, Z3 sendiri merupakan lambang dari fun to drive, affordable. Kayaknya kalau dibandingin sama BMW yang lainnya waktu itu dia affordable pintu 2 sih. Dan juga future classic dibilangnya. Jadi kayak dia pakai base-nya E36, dibikin lebih futuristik, lebih aerodinamis, tapi dia masih pakai masih pakai base-nya dari E36 itu sendiri, platformnya. Nah, itulah BMW yang baru. Dia coba ngasih sentuhan modernisasi. Dia ngerubah 2 lampu buletan jadi kotak, meskipun di dalamnya ada 2 lampu buletan juga. Dia ngerubah suspensi yang lebih bagus supaya lebih stable mobilnya, platform yang baru, dan sentuhan dari menuju modernisme gitu. Itulah lambang E36 itu sendiri. Nah, E36 sendiri nanti kita bahas lagi, mention ya kalau mau dibahas, komen di bawah. Detik jenis-jenis E36 tuh ada apa aja. Ada yang 318, 323, 325, Coupe, M3, Cabriolet, dan yang lain-lain. Nanti kita bahas lagi, sampai pelek-peleknya beda-beda juga gitu. Nah, sekarang kita bandingin sama E30. E36 ditambah E30. Kelebihan E36 tuh apa? Udah pasti desain yang lebih modern, suspensi yang bagus, remnya lebih pakem, balance, enak banget lo nyetirnya, handlingnya luar biasa bagus, safety-nya lebih bagus, dia punya airbag. Sebenarnya ada elektronik juga yang keren, jadi AC-nya udah digital tahun 94 loh, tahun 96 sih sebenarnya itu masuk Indonya, udah digital AC-nya, ABS dan yang lain-lain. Itu brake tadi ya masuknya. Sama good and more reliable engine-nya tuh lebih bagus. Tapi ini kita bicara E36 yang engine-nya udah engine baru ya, M43, bukan engine yang masih sama E30 gitu. Karena sempet dia ganti body dulu, tapi mesinnya masih sama dengan E30 akhir. Nah, sementara E30 itu lebih solid rasanya, kualitinya bagus. Katanya dashboardnya E36 tuh ada yang sekarang udah mulai goyang, ada yang terbuat dari plastik handle-handlenya, terus fall apart katanya. Jadi gampang lepas-lepas. Jadi best quality-nya bagusan E30 sebenarnya, interiornya terutama. Terus lebih vintage, lo tuh 2 lampunya itu tuh
rasa vintage-nya tuh di situ banget. Kalau lu tahu Corolla DX itu juga dari 2 lampu bulat jadi kotak. Nah, kotak tuh kerasanya kayak ya udah semi modern gitu. Sementara dapet banget feel vintage-nya dari si 2 lampu bulat itu. Dan bentuknya sih, kap mesinnya dibukanya ke depan gitu kayak keren sih gitu. Yang terakhir adalah compact body. Sebenarnya kalau lu di Indo, apalagi lu masih punya jalan-jalan kecil, itu sebenarnya lebih enak radius puter dan yang lain-lainnya. E36 tuh lebih bongsor gitu sih. Jadi E30 tuh lebih feel solid, lebih vintage, dan bodinya tuh lebih compact, lebih enak gitu. Untuk handling dan untuk jalan-jalan, meskipun handlingnya bagusan E36, tapi untuk jalan-jalan sempit dia lebih mantap sih E30. Jadi itu sih yang bisa gue share. Please komen lagi di bawah nanti untuk detailnya lo mau tahu apa lagi dari E36, kita bisa kumpas lagi, atau detailnya kita detailin lagi perbedaan E36 sama E30. Ini dari baik lagi nih dari referensi gue sendiri yang gue cari online dan gue rasain waktu megang mobilnya. Jadi itu aja yang bisa gue share. Pendapat lo boleh lo share di bawah. Kalau ada yang salah juga boleh banget lo benerin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys.